Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Lupa untuk ngebuka decknya. Oke. Teman-temanku, bagaimana kabar kalian? Yang belum menonton live aku, please kalian nonton. Itu bisa jadi pertimbangan ya. Nanti aku akan kasih di kolom community. Kalian kalau misalnya masuk ke dalam YouTubeku ya, jadi jangan sesuatu tuh berulang gitu ya. Biasanya aku tuh banyak kayak share-share berita atau sesuatu. Itu ada di sini teman-teman. Bentar ya. Nih misalnya masuk ke dalam YouTubeku ya. Nah, kalian tuh jangan bosen untuk tekan playlist ya, playlist ini ya, ini apa aja playlistnya. Ini semuanya timeless reading kok, timeless reading. Ini kecuali ada beberapa yang aku salah masukin ya, pokoknya ini timeless reading. Terus di sini kalau kalian bisa cek, nah di sini ada forum community. Nah sebetulnya ini udah sering aku share. Kalau misalnya Kak, aku mau cinta segitiga, sebenarnya aku udah bahas semuanya itu di live ya. Kalau untuk ini, nah ini channelku yang satunya nih, Mela Morgan ada. Kalian juga bisa follow di sana. Nah ini update-updatean. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu tentang video apa atau gimana, jangan bosan-bosan untuk scrolling aja ke bawah gitu ya, lihat nih kira-kira tema yang menarik untuk kalian itu apa. Karena jujur aja ya teman-teman, ini tuh semuanya timeless reading sih sebenarnya, kecuali kalau yang aku gini ini tentang dia Juni, berarti Juni kan berarti nggak timeless reading ya. Berarti yang kayak gini-gini nih, judul-judul yang sebenarnya tanpa ada jedanya, tanpa ada ininya. Nah ini kalian nonton, mau video kapanpun itu tetap berlaku kalau sifatnya timeless gitu. Jadi Kak, cinta segitiga apa, itu udah banyak banget aku bahas sebetulnya, bahkan lebih banyak ngebahas di malam. Kalau yang di siang ini aku lebih ngebahas seperti yang pertumbuhan cinta, perasaan dia, bagaimana kamu tuh bisa kuat kayak gitu sebenarnya. Jadi biar ada dua sisi yang berbeda dari setiap channel ya. Kalau di sini tuh aku tuh lebih kayak menguatkan. Sebetulnya dua channel ini menguatkan, cuman kalau yang malam tuh biasanya lebih deep gitu. Teman-teman, ini sekarang kita punya temanya tuh dia mempertahankan kamu itu memang benar-benar membutuhkan kamu hanya ego semata. Kalau misalnya jawabannya ego semata, itu gimana solusinya? Kalau seandainya dia memang membutuhkan kamu atau serius denganmu, apa yang harus kamu lakukan? Oke? Apakah dari ego itu bisa menjadi sesuatu yang serius? Kita akan cek dengan pembacaan ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Buat kalian di sini aku doakan afirmasinya selalu positif dari pembacaan kartuku. Insya Allah aku tidak mau mengecewakan. Kalau untuk yang personal reading, silakan langsung ke kolom deskripsi. Oke? Kita akan cek di sini sebetulnya. Nah, ini akan gini aja. Apakah dia di sini berdasarkan ego mempertahankan kamu, atau memang dia benar-benar sayang sama kamu? Kita akan buka di sini. Oke, kita ngomong masalah ego, keluar kata-kata ego di situ. Resonate ya. Oke. Kita punya satu kartu bottom of deck-nya adalah shit is going down with your job. Oke. Sesuatu yang kamu lakukan dengan pekerjaan kamu. Kita bicara ini bukan pekerjaan, tapi ini aku akan kaitkan dengan cinta. Pesannya sebetulnya adalah pengevaluasi kembali, berubah. Jangan selalu tuh ikut dalam satu perspektif kamu aja. Nggak boleh seperti itu. Jadi kalau seandainya di sini kamu suka kamu suka menyimpulkan sendiri sesuatu dalam benakmu. Misal kamu datang ke aku nih, atau datang ke tarot reader lain,
Kamu tuh udah punya persepsi sendiri gitu loh. Pokoknya aku sangat suka kalau Kak Mela ini ngomong dia ini sesuai dengan yang ku pikirin. Tapi begitu once kartunya jelek, kamu kecewa berat. Nah, gini ya, persepsi-persepsi gini tuh buat kalian sakit. Tapi kenyataannya dia memilih aku, Kak. Misalnya begitu. Dari kapan memilih kamu? Iya, bahkan dia ngomong depan istrinya segala macam, depan suaminya. Sudah tahu, katanya gitu. Terus kenapa kamu nggak dinikahin? Itu aja pertanyaan aku. Kenapa sampai sekarang dia tidak menikahi kamu, tidak ada kejelasan? Ya kan? Karena kita membaca dari sisi yang berbeda loh. Atau mungkin kalau misalnya kamu tidak percaya, kamu boleh beli kartu tarot. Tarifnya di aku 100.000, nggak apa-apa. Kalian buka 4 kartu, aku yang ngertiin. Tapi tetap bayar 100.000 ya. Gitu. Jadi biar kalian buka sendiri dengan energi kalian sendiri. It's okay, nggak apa-apa. Aku akan bantu bacain. Kita masuk ke pembacaan yang kita konsenkan sekarang. Ego kah atau dia memang suka sama kamu? Ada what the hell are you waiting for? Get that shit done. Artinya, if you waiting for a sign, well, here's the fucking. Dia bilang di sini, kalau misalnya kamu menunggu sesuatu, ini adalah tandanya. Drop the fucking ego. Vulnerability is hot as fuck. Ini kata-katanya agak kasar ya teman-teman, tapi aku mau bilang bahwa tidak boleh ada ego di sini. Itu pesannya seperti itu ya. Take a shot, ambil aja. Jangan ambil semuanya, ambil 1, oke, atau 2, sisanya move on. Nggak boleh serakah, pesannya itu. Jadi kita tidak boleh namanya mengeluh-elukan apa yang kita mau. Aku udah dapat kamu segini, gitu. Misalnya dia 25% cinta sama kamu, 25% sama pekerjaannya, 25% sama istrinya, 25% sama keluarganya misalnya. Nggak boleh serakah dalam hubungan ini, itu pesannya ya. Kamu kebanyakan nangis, energinya kebaca di sini. Please jangan suka nangis. Itu nggak membuat wajah kamu makin cantik. Kamu bukan Swan Lake yang begitu menangis sensual gitu, kayak wah gitu. Kamu makin jelek kalau nangis katanya. Jangan. Oke, dia bilang gini. Ini ada beberapa mungkin ya, yang dia mungkin suka kayak menghina fisik kamu. Kamu diet mati-matian buat dia, ada nggak sih teman-teman? Jangan ya. Kamu diet untuk kamu sendiri, untuk kesehatan. Kalau misalnya ada seseorang yang, ya kita semua tahu, kita suka sesuatu yang menyehatkan. Tapi jangan sampai ada pacar kamu ngomong, kok lu gendut sih, lu diet sono, atau gimana, nggak enak. Kalau misalnya kamu mau diet, pastikan itu untuk kamu sendiri, jangan buat untuk pacar kamu ya, terutama yang cewek-cewek. Untuk mendapatkan seseorang, jangan kayak sinetron balada Korea gitu yang 100 kilo apa gitu, ada filmnya tuh ya, yang dia 100 kilo lebih, 100 hampir 200, terus dia pergi and then dioperasi jadi slim. No, itu kayaknya halu, butuh proses panjang. Dia pun menghilang berapa tahun kan. Tapi kalau aku di sini ya, kalau sesuatu ada yang kayak menghina fisik, please tinggalin. Ini kebanyakan di sini, banyak sekali dia menginginkan kamu karena ego. Nah, kenapa aku buat tema ini teman-teman? Ini untuk lebih kayak meyakinkan kamu bahwa segala sesuatu yang dijalankan dengan ego itu sebenarnya tidak baik. Ada pesan di sini, evaluasi lagi hubungan kalian. Persepsinya tuh jangan terlalu tinggi untuk hubungan ini. Dicoba dievaluasi lagi. Itu pesan dari si
kartu ini ya. Karena aku lihat ketika kita ngomong ego, kenapa aku bilang ini resonate? Ya, tuh. Berarti ada sesuatu yang ego di sini. Ada yang berbau ego. Kamu harus nurut dia ketimbang dia nurut kamu. Kalau dia berego dengan kamu nggak masalah, asalkan akhirnya akan bahagia. Semua tuh untuk kebaikan kamu, semua nih untuk kesenangan kamu, kayak gitu. Ya, kita lanjut. Sorry, aku haus banget, teman-teman. Kita lihat ya, apakah dia adalah si ego, namun dia bisa serius, atau ego saja, atau serius aja. Kita lihat di sini. Apakah hubungan kalian saat ini berdasarkan ego atau keseriusan? Ini ada 2 kartu ya, teman-teman. Ini aku tidak akan suruh kalian memilih, karena kalian membenci memilih kartu. Kita akan buka dan kita akan sugestikan di sini. Apabila ini kartunya adalah Wands dan Cups, aku yang sugestikan di sini. Wands dan Cups artinya iya. Kalau kartu Mayor artinya coba lagi. Kalau kartunya Sword dan Koin atau Pentacles artinya tidak. Ya. Kita akan lihat apakah dia serius atau ego. Apakah dia serius atau ego? Serius atau ego? Wow. Dia lebih banyak egonya, teman-teman. Ya. Tapi di sini ada kartu Mayor. Kartu Mayor artinya dia ada niatan untuk serius juga sama kamu, tetapi memang lebih banyak ego. Jadi apapun yang dia paksakan, 50-50. Betul nggak kataku? Dia ada serius sama kamu dan ada ego. Ada kartu Death, ini nilainya lebih tinggi daripada kartu Minor, oke? Even dia Court card. Jujur, dia besar di ego. Ada kartu Death yang bisa kalian coba. Apakah dia serius? Ya, maybe. Jawabannya seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi aku akan ambil kesimpulan bahwa dia di sini pengen kamu ngikutin dia. Ketika kamu sudah mengikuti kemauan dia semuanya, baru dia bisa serius sama kamu. Intinya seperti itu. Kita akan lihat lagi ya. Nah, ini kita sudah buka 2 kartu. Kita akan ambil untuk hubungannya. Kita akan breakdown hubungannya. Kamu dekat dengan seseorang ya, kalau dari physically dia lebih banyak menggunakan emosi. Ini banyak sekali dari Cancer, Scorpio. Kemudian ada kartu Sagittarius. Scorpio lagi muncul banget di sini. Seseorang di sini aku lihat dia memaksakan kamu melalui kehalusan sebetulnya. Sebenarnya nih ego. Air itu ibaratnya diam-diam tapi bisa riaknya atau ombaknya besar ketika dia punya dorongan. Dan ciri-cirinya seperti ini. Orangnya itu lembut, teman-teman. Dia nyuruh kamu nggak tahu kalau itu adalah bagian dari egonya. Dia mau hubungan ini itu terus ada. Bahkan aku melihat sebetulnya ada beberapa di sini yang kalian mungkin hubungannya itu kayak TTM aja karena dia sudah punya pasangan, atau pacaran tapi dia udah punya pasangan, kamu juga begitu ya. Jadi hubungannya kayak nggak jelas, kepastian kedepannya seperti apa. Ada kartu Page of Swords, ada kartu Queen of Wands, ada kartu Eight of Cups. Nah, ini dia yang aku bilang.
Di sini aku bisa lihat orang ini sebenarnya sayang banget sama kamu, tetapi dia berharap kamu itu kayak nggak boleh ngebantah dengan apa yang dia mau. Kalau dia punya request, dia punya permintaan, keinginannya kuat banget sama kamu, teman-teman. Ini aku sampingin dulu ya, kita udah baca energinya. Energinya udah kuat banget ini. Seseorang di sini umurnya bisa sepantaran atau lebih tua. Keinginannya kadang-kadang yang enggak-enggak. I mean, mungkin kayak, ayo dong foto sekarang dong, atau aku lagi kangen sama kamu nih, ayo foto. Kadang-kadang suka kayak gitu. Terus di sini kadang-kadang dia punya kemauan tuh kayak anak kecil gitu loh, yang botan-botan. Aku lihat sih gini, teman-teman. Dia ingin menjadikan kamu sesosok orang yang memang dia butuhkan. Jadi dia tuh punya standar sebenarnya. Kalau aku lihat di sini ya, mungkin kamu tuh bukan tipenya dia. Tapi di sini dia menjadikan kamu prototipe dari orang yang dia suka. Kartu Queen of Wands itu seseorang yang benar-benar di sini kuat akan kemauan. Kalau kamu tanya sama aku, apakah dia ini tertarik sama aku? Tertarik banget. Kadang-kadang dia berpikir, aku tuh memaksakan egoku kepada kamu gitu ya. Dia mikir gitu, kamu tuh kuat atau enggak sih dengan requestan aku yang enggak ngenakin ini? Seperti salah satu contohnya adalah dia nyuruh kamu kurus, misalnya gitu. Kamu perbaikin kayak body kamu kayak dulu lagi, atau wajah kamu tuh kok kayak kusem ya. Tolong dong kamu di-glowingin lagi wajah kamu. Gitu loh, teman-teman. Kalau aku lihat, jadi dia suka kecantikan. Dia suka seseorang tuh yang mungkin seleranya mungkin putih ya. Mungkin kamu lebih ke fisiknya, mungkin kamu tidak begitu gelap, tapi dia suka sama kamu. Dia coba deh kamu pakai lotion ini nih yang lagi hits ini gitu. Maybe. Nah, di sini kalau aku bilang ya teman-teman, dia tuh pengen membuat kamu tampil cantik, ganteng misalnya. Kamu yang cowok, kamu diet dong. Kalau kamu suka sama aku, kamu diet dulu dong. Aku nggak mau nih sama cowok yang agak gede gitu, agak tambun. Aku nggak mau. Misalnya kayak gitu. Walaupun ini berat dikatakan sama dia, tetapi dia tuh pengen memaksakan hal ini kepada kamu. Mungkin melarang kamu melakukan hobi kamu. Contoh, kamu suka makan apa yang asin-asin, cemilan kamu banyak, ya kayak gitulah. Kamu jangan banyak ngemil dong, nanti muka kamu berminyak. Sesuatu yang sebetulnya tuh jadiin kamu tuh kayak pertimbangan gitu. Kok ini ngomong kayak nyes ya, tapi kan aku ngomong gini buat kebaikan kamu sendiri. Nah, kadang-kadang banyak yang berdalih seperti itu. Apakah kamu kuat dengan tekanan ini? Dia harap kamu kuat dengan tekanan ini. Gimana caranya biar dia serius sama kamu kalau kamu sudah seperfect yang dia mau? Ada kartu The Empress. Kalau kamu sudah perfect sesuai dengan yang dia mau, dia baru memberikan kamu sebuah cinta, teman-teman. Ini exactly jujur banget. Kita punya energi dari Scorpio kuat ya, terus Sagittarius. Kemudian di sini kita punya kartu Cancer, punya kartu Queen of Wands, itu lebih ke Leo. Ada kartu Eight of Cups. Di sini ada Pisces. Ada Capricorn, ada Taurus ya. Ini Taurus dan Venus sign itu Taurus atau Libra juga ada di sini karena dia suka keindahan, suka kecantikan, suka seni.
atau dia pengen membuat kamu tuh lebih style, lebih elegan, lebih kelihatan orang tuh manglingi gitu loh. Baru aku suka sama kamu, baru aku bisa sama kamu. Dalam kondisi yang mungkin kamu sih ngerasa kayak banyak tekanan dari dia. Nah, ini juga sebagai bukan warning ya teman-teman. Kamu nyaman gak dengan hubungan seperti ini? Memang apakah orang ini yang kamu butuhkan? Karena kita udah punya bacaan di sini. Jujur dia itu punya ego yang besar. Tapi ego yang besar itu ada keseriusan di situ. Dia pengen ngebuat kamu beautiful, indah. Menurut kamu, apakah kamu siap dengan tekanan-tekanan yang dia berikan kepada kamu selain hanya dari physically, tapi karena memang dia suka dengan physically. Dia mau kalau untuk yang wanita dan dia pria, dia mau buat kamu sebagai ratu. Kalau dia wanita, dia mau lihat kamu itu, dan kamu cowok ya, dia mau lihat kamu tuh sebagai orang yang disungkani, disegani, yang kelihatan necis, yang kelihatan ada duit. Kayak gitu. Jero, ini ke materi. Karena fokusnya dia adalah keindahan di sini. Gimana cara orang lain itu melihat kamu dengan nyaman, dia juga nyaman lihat kamu. Actually, orang ini jago untuk mengkritik kamu tapi secara halus. Tetapi kamu harus jadi kayak begitu. No opsi. Nggak ada opsi kamu mundur. Sampai sini paham ya? Kita akan buka lagi. Karena aku lihat di sini ujung-ujungnya dia akan meninggalkan main-mainnya dia, atau kalau misalnya dia punya pilihan, ada kemungkinan dia akan meninggalkan itu. Kalau kamu memang mengikuti apa kata maunya. Kita akan lihat kepada kamu dulu. Apakah kamu tuh bahagia di sini? Apakah kamu bahagia di sini? Ada kartu Page of Cups, ada kartu Two of Wands, ada kartu Seven of Swords. Oke, aku melihat kamu mencintai orang yang di samping, dan kamu melihat ini sebagai tantangan dan opsi. Aku melihat juga kamu di sini mencoba menjadi apa yang dia inginkan. Dengan cara apapun. Misalnya kamu harus datang ke dokter untuk suntik lemak-lemak kamu semuanya. Misalnya kayak gitu. Misalnya. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Justice. Ada kartu Queen of Swords. Ada kartu Five of Cups. Artinya apa? Sesuatu yang dipaksakan ini sebetulnya akan membuat lama-kelamaan kamu akan lemah di sini. Karena kamu bilang, orang kan kalau cinta itu memang harus apa adanya ya. Di sini ada kayak perlawanan dari kamu, dan aku melihat sebenarnya dalam hatimu kamu tuh pengen kayak bisa mengikuti apa yang dia mau, tetapi fisik kamu sepertinya nggak bisa. Kamu nggak kuat. Kamu nggak kuat di sini. Kamu bilang, I'm sorry ya, aku ngecewain kamu. Tapi kalau aku paksain, aku nggak bisa. Ada kartu Ten of Pentacles. Ada kartu Page of Pentacles. Dan ada kartu The Tower. Aku melihat begini teman-teman. Dari kamu sendiri, kayaknya kamu gak kuat dengan segala macam tuntutan ego dari orang yang di samping. Tapi kamu mempertahankan dia. Kamu tetap mau dia.
Kamu pengen dia nerima kamu itu apa adanya aja. Di sini ada kayak perasaan kamu yang sedih, ternyata aku nggak bisa ngikutin apa yang kamu mau. Ada kartu The Tower. Akhirnya apa? Kalau kamu nggak bisa terima aku apa adanya, sebaiknya aku sudahi saja hubungan ini. Ada opsi itu dari kamu. Aku melihat di sini ada sesuatu yang tidak kuat. Dia memaksakan kamu sesuatu. Contoh kecil aja ya, tadi secara fisik. Belum tuntutan-tuntutan lain, misalnya uang. Karena aku lihat di sini masalah uang, masalah materi itu juga ada. Mungkin dia nuntut kamu buat penampilan dia yang necis, buat kebutuhan dia, dan lain-lain. Kamu mensupport dia, mengusahakan dan mengupayakan mungkin. Kita nggak pernah tahu. Tapi pada akhirnya kamu di sini capek sendiri. Oke? Kalau aku pribadi begini ya teman-teman. Kalau memang jodohnya, kan jodoh itu memang nggak kemana. Kalau kamu mesti menanyakan kepastian, dia ini jodoh aku atau enggak? Kadang-kadang orang yang pacaran sampai 13 tahun, 10 tahun, itu belum tentu jadi loh. Apalagi kalau misalnya yang cuman dia nggak memberikan keseriusan. Apalagi nih hubungannya misalnya ada hubungan cinta segitiga, teman ke teman ke teman ke teman gitu ya. Nah, aku melihatnya di sini belum tentu gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengambil persepsi yang baik-baik saja, tapi tolong pertimbangkan ini. Siapa sih yang gak pengen punya pasangan yang tidak terlalu banyak menuntut, menerima kamu apa adanya? Tetapi ada juga yang berhasil kan bilang, ini kan keinginan dia kak, ya aku akan coba dulu. Ya memang kamu awalnya akan semangat mencoba, tapi tengah-tengah di sini kamu berasa apa mungkin ya aku bisa menjadi seperti apa yang dia mau. Tuntutannya itu nggak main-main loh teman-teman. Kamu harus cakep dulu, kamu harus perfect dulu, baru dia mau sama kamu. Ini actually karena ini ada kartu The Empress. Kalau kamu meyakinkan dia dari sekian banyak pilihannya, dia akan jadi sama kamu. Memang betul, dia akan nepati janjinya kok, nggak main-main. Tetapi syaratnya tuh berat. Kita akan buka energinya ya. Sebenarnya dia mau apa dari kamu? Kita akan buka 3 kartu. Ada kartu Nine of Cups. Ada kartu Knight of Pentacles. Ada kartu Queen of Cups. Kamu tahu kenapa dia memberikan syarat ini sama kamu? Kenapa dia berego sama kamu? Dikarenakan dia tidak yakin kamu tuh bisa memenuhi. Dia juga sudah tahu, ibaratnya gini. Kita ngomong aja masalah si Bandung Bondowoso sama Roro Jongrang. Buatkan aku candi dalam 1 malam, 1000 candi dalam 1 malam. Dia kasih syarat itu sama kamu. Dia tahu mungkin ini berat, tapi dia tetap kasih syarat itu kepada kamu. Menurut kamu orang kayak gini jahat atau enggak? Ini membuka tabirnya. Kita akan lihat bagaimana posisi kamu ya. Four of Pentacles, Seven of Cups, Wheel of Fortune. Kamu di sini tahu nggak? Kamu nggak mau kehilangan orang ini loh. Kamu nggak mau kehilangan orang ini. Ada kartu Seven of Cups, artinya apa? Kamu udah terlalu termakan pikiran-pikiran yang menurut kamu dia bakal jadi milik aku. Dan ini adalah kesempatan yang aku tidak bisa sia-siakan. Kamu terima tantangan dia. Padahal dia udah kasih syarat yang sebegitu, tapi kamu ada jiwa kekeh di sini aku lihat. Kita lihat di sini apakah kalian akhirnya akan baik. Bukakan energi 1 kartu.
untuk akhir dari hubungan ini. Oke. Hubungannya ada kartu Ten of Wands ya teman-teman. Jujur aja, ini akan memberatkan salah satu pihak. Hubungan kalian mungkin akan berjalan. Kamu mungkin bisa ngedapetin orang ini, tetapi penuh dengan banyak tekanan teman-teman. Akan banyak sakit hati atas segala sesuatu yang mungkin dia sengaja atau tidak sengaja, tetapi kamu gak pengen ngelepasin dia. Jatuhnya ini adalah hubungan yang sebenarnya toksik atau hubungan karmik ya. Kalau aku bilang di sini, kamu please hati-hati. Kita akan lihat siapakah orang ini. X, L, K, J, Z, M. Kira-kira ini ya teman-teman nama-namanya ya. Ini adalah jangan nama panggilan ya, maksudnya kamu kalau ngelihat dia inisialnya atau ya nama panjang dia, nama kesayangan, kira-kira kamu tetap akan menerima dia. Kalian akan jalan penuh dengan tekanan. Apakah kamu happy? Ini inisialnya mungkin bisa jadi untuk pertimbangan ya teman-teman. Jadi apakah dia ada egonya sama kamu? Ada. Tetapi apakah tuntutannya itu akan berhenti ketika kamu sudah memenuhi? Belum tentu. Itu jawabannya ya. Apakah dia serius sama aku, Kak? Bisa serius asalkan kamu di sini bisa mengikuti apa yang dia mau. Memenuhi. Tuh ya, resilience ya. Jadi itu recover quickly from the difficulties. Recover cepat. Sadari dengan cepat. Kenali bahwa kehidupan seseorang itu setiap hari pasti ada tantangan. Ada namanya traumatik, ada namanya sesuatu yang berbalik ke kita. Itu cepat dari namanya sebuah kesalahan. Jadi impact-nya itu akan cepat gitu loh. Kamu harus mengerti, sebelum kamu menjalani hubungan ini, apakah kamu sudah cukup siap untuk menghandle kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi di masa depan. Bangunlah sebuah koneksi jika kamu bersama dia untuk saling mengerti, memahami, saling empati. Ajarkan kepada dia empati. Kalau kamu tidak mengajarkan kepada orang ini adalah empati dan bersyukur, maka hubungan ini tidak akan pernah cukup, teman-teman. Secara fisik dan emosional semuanya tuh harus berjalan proper. Jangan cuma fisik kamu yang bagus, enak kelihatannya, tapi otak kamu terganggu karena tekanan-tekanan dari salah satu pihak. Ya, biasakan diri kamu tuh harus semuanya serba seimbang. Please, kamu harus berjalan memilih sesuai dengan kebutuhan kamu. So, ini adalah bacaan aku ya, teman-teman. Kalau misalnya memang kamu di sini sadar bahwa dia yang terbaik untuk kamu, just go ahead, jalanin. Kalau kamu kuat dengan kemungkinan-kemungkinan kesulitan yang dia berikan kepada kamu, ujian-ujian seterusnya, monggo.
Tetapi kalau kamu di sini sudah merasa cukup, please segera berubah, segera mundur. Terima kasih yang sudah ikut readingan aku. See you and I love you and bye-bye.